semangat. Baik. Sebelum kita belajar, tentu kita dulu harus apa? Berdoa. Kita memuji Tuhan dulu sebelum melakukan aktivitas kegiatan proses belajar mengajar. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa dulu? Silakan. Untuk itu kita harus dulu untuk semangat. Bagaimana cara kita itu harus semangat untuk belajar. Dan kemudian sebelum kita masuk pada materi, kita harus nyanyi. Ya, kita coba bernyanyi untuk biar ada semangat kita untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bernyanyi secara bersama-sama biar ada semangat untuk belajar. Kita mohon kepada adik-anak kami untuk berdiri semua. Berdiri. Mari kita bernyanyi dengan judul lagu Bagimu Negeri atau lagu wajib. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar, ya saya coba cek dulu kehadiran anak-anak kami, ya pada pagi hari ini untuk mengecek bagaimana kehadiran anak-anak kami semua. Hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Berarti sudah hadir semua ya? Sudah. Sudah siap untuk menerima pelajaran. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita hari ini anak-anak, tentu pada minggu yang lewat saya
tanyakan kembali tentang ya ada materi kita yang sebelumnya atau minggu yang lewat. Masih ingatkah apa materi kita yang minggu lewat? Masih. Siapa yang masih ingat tentang apa? Tentang makhluk hidup. Atau bisa dikatakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau misalnya saya tanya, misalnya Bapak bertanya tentang bagaimana itu ciri-ciri makhluk hidup? Memerlukan kemudian bernafas, kemudian bergerak dan berkembang. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tentu pada materi hari ini yang kita pelajari tentang bagaimana menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada materi ini, pada tujuan pembelajaran di situ ya, pada tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan dan subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ada pelajaran 1. Jadi di situ ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, dengan mendengarkan dongeng, siswa dapat menganalisis isi dongeng yang disampaikan dengan benar. Kemudian di situ setelah membaca dongeng, siswa dapat meragakan pesan dalam bentuk ungkapan diri dengan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri. Kemudian ada lagi di situ dengan mengamati video dan diskusikanlah dapat menemukan sifat pertukaran pada perkataan. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari. Ada beberapa contohnya di situ ya. Kita masuk pada materi itu ya, tentang ada beberapa manfaat ya hewan bagi kehidupan manusia. Contohnya apa manfaatnya? Salah satu contoh itu ada di situ di atas tentang ya, manfaat hewan di sekitar kita. Tentu kita di rumah masing-masing di rumah ada punya hewan. Hewan apa saja? Contoh apa? Apalagi kambing, iya kan? Apalagi selain itu? Anjing. Itu adalah semua hewan. Hewan itu ada manfaat. Kalau misalnya kita baca di situ apa manfaat hewan di sekitar kita, siapa yang bisa membaca itu di atas? Coba berdiri, besarkan suara. Selain menginginkan hewan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya. Memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai penghasilan bahan pangan, hewan juga dimanfaatkan sebagai penghasilan bahan sandang, bahan obat-obatan untuk dimanfaatkan tenaganya, sebagai bahan kerajinan, sebagai sumber mata pencarian, sebagai alat transportasi, dan masih ada manfaat hewan lainnya. Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Hewan apa saja yang kalian lihat? Apa manfaat hewan-hewan tersebut? Baik, terima kasih tepuk tangan. Baik, di sini ya dia mengajak kita di sini tentang apa itu manfaat hewan. Tentu kalau misalnya hewan itu ada manfaatnya, banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia. Misalnya di gambar ini ada gambar apa di situ ada gambar? Kuda. Ada kuda. Ada lagi sapi. Ada kandang ayam. Berarti beda-beda kan? Penggunaannya. Jadi masing-masing itu ada manfaatnya dalam kehidupan manusia. Dari materi itu nanti ada sebuah cerita atau dongeng tentang ayam jago. Jadi di sini ada manfaatnya, misalnya kambing. Apa manfaatnya itu? Bisa kita gunakan untuk kebutuhan manusia. Misalnya dagingnya kita ambil dagingnya untuk ya lauk kita setiap hari. Selain itu apa? Misalnya ayam. Kalau misalnya dia betina, ayam betina, tentu dia punya
hewan itu bisa digunakan sebagai alat transportasi. Ini adalah transportasi, Pak. Nah, jadi transportasi itu adalah sebagai misalnya mengangkut kita misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya kuda tadi. Nah, jadi mereka mengantar, kalau misalnya zaman dulu ya, karena tidak ada kendaraan untuk misalnya melakukan misalnya transportasi, hanya sebagian kecil yang ada, tidak begitu banyak, kita menggunakan misalnya binatang itu ya sebagai alat bantu transportasi kita untuk perjalanan, misalnya perjalanan jauh dari sini ke misalnya ke suatu daerah. Nah, itu dia manfaatnya. Kemudian ada lagi misalnya tadi misalnya ayam, ya kan? Ya. Ayam itu banyak juga manfaatnya. Manfaatnya itu adalah misalnya di situ ada tadi misalnya kegunaannya misalnya bulunya itu. Bulunya kan bisa digunakan untuk hiasan. Nah, bisa. Misalnya kita tempelkan di situ, misalnya ada hiasan, misalnya kita bentuk dia, iya kan? Ya. Sebagai misalnya hiasan di dalam, misalnya bisa kita buat di dalam rumah kita atau di dalam ruangan kelas. Nah, itu dia. Jadi itulah beberapa contoh yang manfaat hewan dalam kehidupan manusia. Kemudian dalam materi kita ini adalah salah satu contoh ya tentang bahasa Indonesia, tentang materi kita, tentang apa yang kita lihat dan bagaimana video tentang ayam jago itu. Itu adalah ayam jago itu adalah salah satu binatang, ya kan? Ya. Perhatikan gambar itu di atas. Apa yang kalian lihat di gambar itu? Ada gambar ayam jago. Kalian punya di rumah ayam jago? Punya. Berarti kalau punya pasti banyak kan? Nah, kalau saya banyak dibagi-bagilah sama kawannya, iya kan? Iya kan? Iya. Biar ada dia punya ayam juga, iya kan? Nah, itu dia. Siapa yang bisa membaca itu? Dari apa itu? Coba berdiri. Gambar tersebut merupakan gambar ayam jago yang membangunkan kita setiap pagi. Selain itu, ayam jago juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil dagingnya. Tidak hanya ayam jago, ayam jantan, namun juga ada ayam betina untuk kita manfaatkan telurnya. Selain itu, bulu ayam juga bisa dimanfaatkan manusia sebagai kemuncak ataupun hias. Baik, tepuk tangan. Jadi itu tadi di situ kalau misalnya kita perhatikan gambar pada materi itu adalah tentang ayam jago. Tadi Bapak tadi sudah mengatakan tentang kita punya binatang di rumah atau hewan, ya kan? Nah, tentu kita sudah tahu tentang ayam jago ini. Jadi di situ dikatakan adalah gambar ini adalah merupakan ayam jago ya yang membangunkan kita setiap hari. Ada manfaatnya kan? Ada manfaatnya. Misalnya kita pagi-pagi dia membangunkan kita karena ayam jago itu dia membangunkan kita atau berkukuruk setiap pagi hari. Misalnya jam berapa dia misalnya? Kalau misalnya dia membangunkan kita jam berapa? Misalnya 5, ya kan? Berarti kalau misalnya jam 5 kita sudah bangun. Itu tandanya sudah pagi. Itu dia. Nah, jadi itu yang kita pelajari di situ. Kemudian di sisi lain juga ayam jago ini bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan makanan. Dagingnya itu juga bisa digunakan untuk makanan. Itu dia. Kemudian ada lagi tentang misalnya bukan hanya ayam jago yang bisa dimanfaatkan. Ayam betina. Ayam betina itu dia menghasilkan telur. Nah, jadi dia menghasilkan telur. Jadi telur itu digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia. Itu dia. Itu manfaatnya. Bukan hanya itu lagi manfaatnya. Ada lagi banyak manfaatnya. Bulunya tadi, ya kan? Nah, bulunya tadi bisa digunakan untuk hiasan. Misalnya kita buat misalnya hiasan misalnya di dinding, ya
misalnya suatu gambar bunga, iya kan? Atau misalnya bisa diselebar ke kertas. Ya, jadi kita tempel di situ misalnya gambar-gambar, misalnya ada gambar misalnya bunga, ada gambar binatang, kita gunting-gunting dia, kita potong-potong lalu kita tempel, kita bentuk dia sebagai misalnya atau misalnya bunga, iya kan? Atau misalnya gambar rumah, iya kan? Itu adalah salah satu contoh, itu banyak manfaatnya. Dari itu semua ayam jago ini ada sebuah cerita tentang dongeng. Tahu dongeng? Tentang cerita. Dari cerita itu tadi nanti ayam jago ini dia menceritakan bagaimana dia bangun di pagi hari. Itu dia. Ya. Nanti kalau misalnya ditanya bagaimana itu ceritanya itu, tentu sebelum kita masuk di situ kita putarkan dulu video atau misalnya tentang ayam jago. Jadi ada beberapa video nanti dongeng, kita perhatikan ceritanya itu apa. Ya. Nanti kalau misalnya kita sudah memahami ya videonya, kita perhatikan, lalu kita menceritakan, kita nanti diskusi kelompok apa isi dari dongeng ayam jago. Dari cerita itu kita perhatikan tentang kembali, kita ceritakan kembali tentang apa yang ada dalam video. Baik, ini dia. Nah, coba perhatikan anak-anak tentang video ini. Ya, sambil perhatikan. Ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Hari sudah pagi, pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, geluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon terdekat. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian duduk-duduk di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Hujan induk ayam itu. Mereka kemudian tidur bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka untuk tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit. Ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok pagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Sumber dari website rumah-dongeng.com. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sudah kalian dengar, sudah kalian lihat tentang video tadi atau dongeng? Tentu dari dongeng itu bisa kita ambil pelajaran dari bagaimana ceritanya dongeng itu ya, atau misalnya ayam jago itu, iya kan? Kemudian kalau misalnya kita perhatikan, kita ambil dari toko itu ya, misalnya ayam jago itu. Kalau kita perhatikan dari video tadi ada di situ, siapakah toko itu di dalam video itu, di dalam dongeng itu tadi? Kalau misalnya apa sih, misalnya saya tanya, siapa yang bisa? Nah, coba. Ayam jago dan burung hantu. Tepuk tangan. Berarti ini sudah belajar di rumah, iya kan? Coba kalau nggak belajar, dia tidak tahu menjawab. Kemudian, nah, dari itu yang tadi di situ, yang bisa kita ambil ya dari cerita itu bagaimana kisahnya ayam jago itu, iya kan? Karena di situ di materi kita tadi
tadi dia menjelaskan tentang kita menceritakan atau misalnya mendengarkan isi dongeng, ya kan? Melihat video. Bagaimana itu melakukan misalnya atau misalnya dikatakan ayam jago itu melakukan sesuatu misalnya kegiatan atau membangunkan kita di setiap hari. Ada manfaatnya kan? Ada. Kemudian kalau kita perhatikan selain itu juga ya ayat ini sangat, nah itu yang saya katakan tadi, Bapak tadi mengatakan ini manfaatnya, ada kegunaannya, ya kan? Ya. Jadi sudah tahu kita tentang video ini, ya. Masih ada yang belum paham tentang materi ini, tentang video ini? Kalau misalnya saya tanya kembali, apa itu dari video itu, apa isi dari dongeng itu? Ada isinya, apa isinya? Ada yang tahu? Ada? Nah, jadi perhatikan lagi sekali lagi di situ. Jadi dari video ini bisa kita ambil pelajaran. Selainnya pelajaran itu sebelum melakukan kegiatan atau sebelum melakukan sesuatu kita pikirkan dulu, ya. Kita pikirkan dulu sebelum kita melakukan kegiatan. Sebelum berbuat berarti kita harus memikirkan dulu supaya jangan dirugikan oleh orang lain. Sama hanya misalnya kita belajar, ya kan? Misalnya pada saat belajar, sebelum belajar itu apa yang harus kita siapkan? Tentu kita siapkan dulu untuk misalnya buku, ya kan? Nah, baru kita siapkan bagaimana cara belajar yang baik, ya kan? Nah, itu adalah salah satunya, itu yang kita ambil dari video atau dongeng ayam jago ini. Sebelum melakukan kegiatan, maka kita pikirkan dengan baik. Apakah merugikan atau tidak? Nah, kalau misalnya merugikan, berarti jangan kita melakukan, ya. Nah, itu dia. Itulah isi dari dongeng video ayam jago ini, ya. Karena ayam jago ini tadi dia bangun misalnya jam 1 pagi, jam subuh, jam 1 pagi. Padahal di cerita itu, ya, datang seekor atau misalnya burung hantu. Dia mengatakan sesuatu kepada, kenapa kalian ribut-ribut, ya kan? Ya. Nah, terganggu juga burung hantu. Burung hantu itu datang juga dia, kenapa kalian ribut-ribut ayam jago? Nah, apa kata ayam jago? Katanya saya sudah bangun, udah mulai bangun nih, matahari udah mulai istilahnya terbit, ya kan? Ya. Nah, itu dia. Jadi dikiranya bulan itu adalah matahari. Jadi itu yang dikatakan itu dari isi dongeng tersebut. Jadi itu yang saya katakan tadi, harus sebelum melakukan kegiatan, sebelum melakukan sesuatu, kita harus pikirkan supaya jangan merugikan orang lain. Nah, itu dia. Nah, itulah contoh-contoh tadi tentang materinya itu, ya. Banyak manfaatnya seperti yang saya katakan tadi. Nanti kita masuk lagi tentang bagaimana tentang perkalian, sifat pertukaran pada perkalian. Nah, itu dia. Baik, sebelum kita masuk berikutnya, materi berikutnya, sebelum kita lanjutkan, tadi saya sudah jelaskan ini, masih ada yang kurang dimengerti. Silakan kalau misalnya ada yang ditanya tentang materi ini, ya, sebelum kita melanjutkan materi atau mengerjakan tugas-tugas atau tugas kelompok, silakan kalau ada yang ditanya. Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Sudah. Kalau misalnya saya tanya kembali, misalnya yang ini, siapa dari cerita dongeng tersebut, siapa tokoh dari dongeng tersebut tadi? Ayam jago dan burung hantu. Tepuk tangan. Nah, itu dia. Harus semangat, ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan, ya, ada lagi pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham tentang bagaimana kisahnya ini, tentang cerita dongeng ini? Sudah. Baik. Kemudian sebelum kita masuk pada kita bentuk kelompok, nanti kita bentuk kelompok atau ada tugas, ya, kita kerjakan, ya. Kemudian ada lagi tentang kita masuk pada materi berikutnya tentang video atau misalnya sifat-sifat komutatif pada perkalian atau pada bilangan
sebelum kita itu mengerjakan itu latihan itu, sebelum Bapak jelaskan latihan itu, saya perlihatkan kepada anak-anak kami tentang bagaimana cara mengerjakan sifat-sifat komutatif pada perkalian. Misalnya ini contoh, kita dengarkan dulu video tentang cara mengerjakan pembelajaran sifat komutatif pada perkalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kami perhatikan ya, bagaimana cara mengerjakan itu nanti. Ibu akan menjelaskan tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian materi tema 2 kelas 3 SD. Sifat komutatif atau sifat pertukaran berlaku pula pada perkalian. Rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan contoh berikut ini. Benny memiliki 10 anak ayam. Ia menempatkan anak ayam ke dalam kandangnya secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Penulisan tanggal bilangannya yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Banyak kandangnya tadi kan ada 5 ya. Kemudian di tiap kandang ada 2 ayam. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. 2. Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama. Kita kalikan banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Nah, sekarang kandangnya ada 2. Kemudian ayam di tiap kandang ada 5. Maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama bukan? Disitulah berlaku sifat komutatif pada perkalian. Maka 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Contoh selanjutnya, terdapat 6 buah kandang ayam. Masing-masing kandang berisi 2 ekor ayam. Bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama, yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Sekarang kita coba tukar jumlah ayamnya ya. Kita kelompokkan 6 ayam di dalam 2 kandang. Bagaimana penulisan lambang bilangannya? Baik. Sudah kalian lihat itu? Sudah. Apa yang dijelaskan di situ tentang sifat komutatif pada perkalian. Nah, itu ada contoh tadi tentang bagaimana misalnya menjawab ya, perkalian dalam sifat komutatif pada perkalian. Ada tadi di situ misalnya ada 6, ya kan? Ada di situ 6 kali 2. Kalau misalnya dia itu bisa dikatakan tadi sifat komutatif itu bisa dibalikkan. Misalnya 2 kali 6. Hasilnya tetap sama. Tetap sama. Tidak ada perbedaan. Cuman saja kita balikkan aja ya, terbanyak atau lambang bilangannya aja dibalikkan. Iya kan? Kalau misalnya pertama tadi 6 kali 2 sama dengan 2 kali 6 tetap hasilnya sama. Itu yang disebut tentang sifat komutatif pada perkalian. Sama seperti tadi pada video itu ada gambar binatang. Di dalam gambar binatang itu ada misalnya ada kandang misalnya. Di dalam satu kandang ada 2 ayam. Iya kan? Sama seperti itu dari situ. Berapa kandang di situ ada 6, ya kan? Di dalam kandang, setiap kandang itu berapa ayam? 2. Berarti kalau misalnya kita kalikan 6 kandang dikali 2 ayam di setiap kandang berarti hasilnya 12. Kalau misalnya kita rubah, yang di sebelahnya itu kita rubah misalnya ada 2 kandang,
Iya kan? Di setiap kandang berapa? 6, iya kan? 6. Berarti kalau misalnya 6 berarti berapa? 2 kali 6. Nah, jadi 2 kandang dikali 6 ayam di dalam satu kandang. Nah, itu dia. Berarti hasilnya sama. Tidak ada perbedaan. Nah, sama. Nggak ada perbedaan. Kemudian ada lagi contoh, ya. Contoh cara mengerjakannya. Di bawah ini ada tentang sifat-sifat komutatif, ya, dalam perkalian. Nah, kita perhatikan di situ. Udah kalian lihat itu? Sudah. Siapa yang bisa baca? Baca, coba. Baca itu. Itu yang di atas, baca berdiri. Coba. Nah, besarkan suara. Ada lagi? Duduk. Ada lagi? Siapa yang bisa membaca? Coba. Siapa? Coba Kaki. Besarkan suara. Bandingkan dengan perkalian bilangan-bilangan di bawah ini. 3 kali 8 sama dengan 24. Terus 8 kali 3, 24. 6 kali 7, 42. 7 kali 6, 42. Nah, hasilnya tetap sama. Perhatikan, silakan duduk. Jadi di sini dalam materi ini adalah tentang komutatif pada perkalian itu adalah sama hasilnya, tidak ada beda. Anak-anak kami tidak ada yang beda, jawabannya tetap sama. Iya kan? Nah, kemudian ada lagi di situ tentang misalnya 3 kali 8. 3 kali 8 berapa? 24. Kalau misalnya, ya, lambang bilangannya misalnya kita balikan dia, kita pindahkan 8 kali 3, 24. Hasilnya sama. Cuma yang bedanya itu adalah tempat lambang bilangannya dipindahkan aja. Lambang bilangannya itu pindahkan kalau dia misalnya di depan, kita pindahkan ke belakang. Nah, itu cara mengerjakan atau misalnya dalam komutatif perkalian. Nah, itu dia. Itulah contohnya sama seperti itu. Itu ada lagi kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Baca siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa kesimpulannya? Coba. Iya. Atas kesimpulannya mendapatkan ambil dari materi perkalian samakah hasil yang dua bilangan. Berarti apakah sama? Ya, samakah hasilnya di dua bilangan itu? Yang misalnya ditukarkan di tempatnya sama. Hasilnya tetap sama. Tidak ada beda, sama semua, ya. Oh, hanya tempatnya aja atau di bilangannya itu ya dipindahkan. Kalau misalnya tadi 3 kali 8, ya kan? 3 kali 8, ya. Ada di situ 3 kali 8 sama dengan 20. Kita balikkan dia, kita tukar tempatnya. Nah, kita tukar tempatnya, ya. Kita ambil kalau misalnya 3 tadi di belakang atau di depan, kita pindahkan 8 kali 3. Nah, itulah contoh-contoh sifat pertukaran pada perkalian. Kalau di sini, ya, di sini dia mengajari kita, dia memberikan contoh kepada kita. Tentu kita sudah tahu, ya kan? Dari penjelasan ini tadi ada video tentang pertukaran atau sifat pertukaran pada perkalian. Ada yang ditanya tentang ini sebelum kita masuk pada latihan atau mengerjakan diskusi kelompok. Ada pertanyaan tentang ini? Hah? Masa tidak? Berarti sudah tahu? Benar? Baik, kalau memang tidak ada sudah paham, tidak ada yang perlu ditanyakan, kita masuk pada diskusi kelompok. Dari materi yang sudah dijelaskan Bapak tadi, jadi tentu kita sudah tahu, sudah paham.
kita mengerjakan latihan. Kita coba mengerjakan soal atau misalnya kita buat diskusi kelompok. Berapa kelompok kita? 1. Kita buat, kita bagi dalam 4 kelompok, ya kan? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba bentuk kelompok. Geser kursinya, gabung di situ. Nah, bukan di sini. Nah, coba. Iya. Angkat, coba kan kelompoknya yang kedua. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Angkat. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kita mengerjakan ada tugas tadi yang Bapak sudah jelaskan tentang materi, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nanti ada cerita dongeng seperti ada pada video tadi. Baik, sudah siap? Baik, ini ada kelompok 1. Kelompok 1 ini kelompok 1 ini soalnya dikerjakan. Ini kelompok siapa yang bisa? Kelompok 2 tadi siapa? Nah, ini. Ya. Ini lagi. Ini kelompok 4, ada kan? Baik, silakan kerjakan, ada soal di situ. Silakan dikerjakan tentang materi yang sudah kita jelaskan, yang sudah dipelajari hari ini. Silakan dikerjakan dengan diskusi sama temannya di dalam kelompok.
Sudah siap? Sudah. Siapa? Kelompok yang mana yang belum siap? Hah? Kelompok 3 sudah siap? Ah, belum? Sudah? Sudah. Baik. Sudah siap semua? Baik, karena sudah siap dari kelompok 1. Nah, coba apa dari cerita dongeng tadi? Ya, coba sebutkan jawabannya. Apa jawab soalnya? Baca soalnya. Baca soal dan jawab. Siapa saja kamu dalam video tersebut? Ayah jago dan ayah perahu baru dan kemudian. Ah, sudah. Tepuk tangan. Betul itu? Benar itu? Kalau misalnya menjawab itu harus besar suara. Dari kelompok 2. Coba, apa jawaban nomor 1? Siapa yang bisa dari kelompok 2? Ah, coba. Apa pelajaran? Besarkan suara. Harus benar itu? Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 tentang sifat pertukaran pada komutatif perkalian. Coba. Nah, besarkan suara, ada apa? Benar itu? Baik. Kemudian silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Sudah siap? Coba, kelompok 4. Siapa yang bisa dari kelompok 4? Coba. 4 kali 3 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Benar itu? Itu hasilnya sama. Masih ada yang tidak tahu? Berarti sudah paham? Berarti materi ini, jadi ada tugas kelompok tadi yang Bapak berikan. Berarti kita harus mengerjakan secara berkelompok. Kemudian ada lagi tugas untuk nanti di rumah. Sebelum kita mengakhiri materi kita, ada tugas nanti dikerjakan di rumah atau tugas individu atau tugas sendiri. Nanti saya kasih soal. Ada tadi di situ soal yang saya bagikan kepada anak-anak kami tentang soal cara mengerjakan komutatif, sifat komutatif pada perkalian. Masih mengerti itu? Masih. Tidak lupa tugasnya? Sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan sebelum kita akhiri materi ini? Berarti sudah paham semua? Kalau misalnya Bapak besok kita lanjutkan, misalnya Bapak tanya besok tentang materi kita hari ini, jangan ada yang lupa. Kita harus buka buku kembali kalau misalnya pulang ke rumah. Baik, sebelum kita akhiri, tidak ada lagi pertanyaan? Baik, tugas itu tadi ada tadi Bapak bagikan tugas, ya, jadi tolong dikerjakan di rumah. Sebelum kita mengakhiri materi kita, ya, kepada anak-anak kami, ya, saya minta ini untuk belajar di rumah, dilanjutkan belajar di rumah. Baik, sebelum kita akhiri, kita coba bernyanyi dulu. Bernyanyi, boleh kan? Boleh. Baik, mari kita bernyanyi secara bersama-sama lagu. Apa lagu bebas saja apa? Hah? Coba, oke. Berkibarlah bendera, kita bernyanyi dulu. Oke, silakan berdiri semua. Nah, siapa yang mimpin kita? Yang bisa memimpin untuk bernyanyi? Oke, boleh, silakan. Di situ aja. Mari kita bernyanyi secara bersama-sama. Oke.
pulang. Siapa yang berdoa memimpin kita? Siapa? Hah? Coba. Ayo. Berdoa. Di situ aja berdiri. Besarkan suara. Mari kita berdoa sesuai Hmm. Baik, terima kasih anak-anak. Semangat pagi. Harus semangat. Baik, terima kasih. Demikian dulu materi kita hari ini. Besok kita lanjutkan tentang materi berikutnya. Jangan lupa harus belajar. Baik, terima kasih. Dan kami ucapkan Yahoo.